I want group 5 to change it to group 2 and group 6 to group 4. Okay. Itu yang jadi kerjaannya saling ditukar. Ya, jadi but for group 3 and group 1 we haven't finished yet, right? We haven't finished yet. Kita belum selesai kemarin. Okay, but before we discuss it, yeah, I'd like to add the new materials. I mean, the thing that can support your analysis, right? Gitu yang I will share it to you, right? Okay. Okay, here it is, right? Okay, this is just to support your analysis because last time I still, sorry, one minute. Yeah, I still find that there are still many obstacles, yeah, in transferring language 1 to language 2. Ya, jadi masih ada obstacle. Jadi tidak sesuai. So now that's why I give you this. Ya, jadi saya berikan ini lagi untuk mendukung to support your analysis. Okay? Jadi I have given the materials and they have been done by you all. Yeah? And then I think as we know that there is no real similarity ya. Jadi tidak ada satu bahasa pun yang similar sebetulnya ya. Kalau hampir ada kesamaan oke, but no real similarity in two languages. Jadi tidak ada yang sama betul persis antara dua bahasa ya. Therefore we have to understand the language principles in target language. Maksudnya di bahasa kedua tadi, second language acquisition. Right, especially structures ya. Kemudian di sini ada apa saya lihat which can be mastered by the learners. Ya, jadi kemarin saya lihat strukturnya itu masih bingung. Ini structure apa yang akan dipakai. Kemudian ada lagi saya lihat lagi maybe diction ya, pemilihan kata itu juga masih kurang, tapi jadi nanti saya di sini. Jadi we have to analyze whether our writing or our target language itu right or wrong kan gitu. Ada error. Have you make do you make erroneous or apa namanya correctness gitu ya. Apakah Anda membuat satu kesalahan ataupun yang betul. Nah, itu yang masih saya lihat masih belum jelas ya, belum jelas makanya saya beri ini hari ini. Oke. Jadi I mean that saya lihat saya cek dulu ini ya kelompoknya karena sudah dikirim ke saya. You have sent it to me. I mean that you have sent them to me. Saya udah periksa. Yeah, you know that that's one of the objectives to learn a second language acquisition. What? Kan yang lalu sudah ya bahwa apa kita belajar second language acquisition is to understand the language principle sebetulnya ya, language principle of the target language such as the linguistics, linguistics problem, linguistic apa namanya linguistic errors, and then I mean that what is verb form, sentence formation, word order, article, preposition, and so on. Nah, itu yang saya lihat kemarin buat artikel masih you still doubt. Anda kelihatannya you seems doubt, masih bingung ini pakai artikelnya atau the atau tanpa artikel. Nah, itu masih bingung ya. Kemudian ada sentence formation juga begitu, word order. Ya makanya saya kasih, that's why I give you the simpler one. Jadi saya beri yang lebih sederhana yaitu abstrak. Nanti of course you are going to analyze maybe some research or some journals ya. Jadi ada jurnal, tapi sekarang saya mulai dari yang sederhana dulu so you can see ya kan atau so you can analyze from where. Jadi dari mana kita menganalisis itu second language acquisition-nya itu udah kira-kira nih saya di mana ini. Apakah saya tahu kemana arahnya? Seperti itu maksud saya. Jadi that's why I give you the abstract ya. Saya beri abstrak di situ. Oke. Jadi kita bukan belajar abstrak. We don't learn translation ya. Jadi berkali-kali saya katakan kita bukan belajar translation, tetapi ini sebagai device to analyze ya. Jadi device to achieve our goal. Apa itu goal tadi udah saya katakan. Apa sih tujuan kita belajar second language acquisition ya? Nah, jadi itu dia. Jadi saya ambil yang pertama ini dari
to English. Ya, Anda sendiri yang menerjemahkannya. Sehingga bisa kita lihat di situ pergeseran itu, the transferring between the language one to language two. Ya, jadi transferring ya, the transfer from satu bahasa ke bahasa lain, dari source language ke target language. Ya, di situ. Oke. Nah, jadi ini saya tambahkan, ini hanya sebagai tambahan untuk kemarin saya lihat di sini ada collection of a sample of learner language. Ya, jadi collectionnya. Jadi a specific simple consists of one sample of language used collected from a limited number of the learners, while an incidental sample involves only one sample of language use produced. The errors that learners make can be influenced. Bisa dipengaruhi by a variety of factors. Bisa dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. For examples, they may make error in speaking. Of course, we usually do that, but not in writing. Jadi kadang-kadang dalam menulis kita tapi begitu kita dalam speaking, dalam conversation kita seolah-olah nih ragu kan gitu ya, but not in writing as a result of the different processing condition involved. Jadi sebagai hasil dari perbedaan tadi, tentu saja karena bahasa Indonesia dan bahasa Inggris berbeda. Begitu kita put into the practical, begitu practice, waktu conversation, waktu speaking, waktu berbicara, kita punya satu kesulitan. Tapi not when we write, ketika kita menulis, it seems smooth ya, jadi kelihatannya agak smooth dibandingkan waktu kita bicara. Jadi di sini ada faktor-faktornya. Kita lihat di sini. Jadi dalam bahasa itu sendiri ya, faktor dalam bahasa itu sendiri, lihat di sini ada mediumnya itu learner production can be oral or written. Ini ya, mediumnya ini bisa dalam bentuk oral, bisa dalam bentuk tulisan. Dalam ini kita pakai tulisan dulu, belum interpreter ya. Nanti saya minta juga jadi interpreter ini. Jadi sekarang kita masih di written, makanya saya kasih contoh sebagai abstrak. Nanti di oral itu waktu ya, it's just like the conversation, tapi light conversation. Genre-nya itu kita lihat genre-nya, learner production may take the form of a conversation. Ini dia ya, genre-nya a lecture. Nah ini kita di sini, atau a letter, etc. Kita di etc. di sini. Saya ambil di sana abstrak ya, jadi etc. Jadi bisa conversation, bisa a lecture, bisa an essay, a letter, or etc. Maybe we are here. Ya, saya ambil salah satu abstrak, saya minta di sini. Nah, itu untuk genre-nya. Jadi learner-nya itu bisa oral, written, we are written here. Content-nya, the content, the topic the learner is communicating about. Nah, ini dia. Jadi kita komunikasikan semua. Jadi kali ini we analyze abstract and we have to communicate to all, maksudnya ya, among you, di antara Anda semua kita komunikasikan. Why is it like that and why is it like this? Nah, itu dia ya. Itu untuk faktor language. Jadi kita harus perhatikan dalam language faktor-faktor yang perlu diperhatikan ini. We are where we are. Mediumnya apa? Written atau oral? Genre-nya itu apa? Apakah conversation ini atau ini? Atau kontennya itu tentunya harus di ini. Ini jadi satu, tidak ada bilang the topic the learner is communicating about. Nah kita masuk ke learner-nya ya, si kitanya yang pembelajar. Levelnya itu bisa elementary, intermediate, or advanced. Maybe we are here or here. Maybe we are in the intermediate level or advanced level. Ya, it's depend on you. Tergantung Anda kira-kira di mana you are, where you are. Ya, ada di advance atau di intermediate, but not elementary, I think ya. Tidak di sini lagi lah, karena kita sudah melangkah dari S1, we are between this and this. Maybe intermediate or advance. Atau harusnya sih advance kalau sudah postgraduate. Mother tongue, the learner language one ya. Jadi bahasa Indonesia dalam hal ini kita pakai. Jadi the learner language one. Ini mother tongue-nya ya. Kita pakai bahasa Indonesia, not dialect, bukan bahasa daerah. Nah, kemudian language learner experience, this may be the classroom, ini dari sekolah, dari pendidikan, or naturalistic, ini otodidak ya, naturalistic, or a mixture of the two, atau bisa dari ini dan di sini. Jadi bisa gabungan antara dua. Jadi language learner experience itu can be from this only, atau dari ini otodidak, atau bisa mixture.
of the two. Jadi jadi itu dari sudut learnernya ya. Jadi levelnya di mana dulu kita tentukan. Ya, we have to choose. Okay, we are here intermediate. Okay, intermediate akan diberikan sesuai dengan apa namanya levelnya. Jadi tidak mungkin kita bicara tentang apa namanya hanya kelas kata, kemudian hanya word by word dan sebagainya. So we are here, dan kemudian baru di sini kita jelaskan kita tidak pakai bahasa daerah ya. Jadi kita pakai bahasa Indonesia lah. Maybe next time we can use the dialect. Kita bisa pakai bahasa daerah. Jadi mother tongue-nya kita pakai bahasa Indonesia, kemudian language learner-nya ini of course here. Saya pikir ini yang bagus ya, mixture of the two. Jadi naturalistik dan classroom. Bisa dari kuliah ataupun dari pengalaman, dua-dua kita mixture. Oke, ini saya ambil dari Alice Road ya. Factors to consider when collecting samples of learner language. Jadi bagi kita collecting samples dari learner language ini ada, bisa dilihat nanti di Alice Road. Sekarang dia ada yang baru, ini buku saya cuma ada tahun 1997. Sekarang yang terbaru new edition itu 2007. Ya, jadi ada 10 tahun kemudian ada new edition dari Alice. Bisa di-consult lagi ya. Jadi saya sudah lihat itu ada di internet, tapi hanya tidak full ya, jadi hanya partial sebagian. Oke, nah ini untuk apa namanya factors to consider ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kita untuk bagaimana kita harus apa namanya melihat suatu apa namanya belajar tentang second language acquisition. Nah, kemudian dari sana ya, of course in critical review, dalam critical review itu kita tidak hanya mereview yang salahnya saja, di erroneous, tetapi juga the correctness. Jadi dua-dua harus kita tahu, we have to know why they are error and why they are correct, kan gitu ya. Misalnya apa mereka kok bisa salah, kalau salah kenapa? Nah ini betul sesuai nggak? Nah itu dia. Jadi untuk yang pertama kita we have to identify the errors ya. Kita harus biasakan yang kita lihat, baru kemudian yang betulnya ya. Nah dalam identification of errors ya, itu ada an error can be defined as deviation ya from the norms. Jadi ada kekhususan ya, kekhususan spesifik dia from the norms ya, norma-norma dari target language bahasa kedua itu tadi. Jadi ada setiap bahasa punya norma-normanya sendiri ya, their own norms ya tentunya. Jadi kita harus bisa kita lihat kekhususannya apa itu. Nanti dalam bahasa Inggris kita juga harus tahu. Jadi for example, she coped up with her problem very well. Nah ini dia ya error di sini. Kenapa dia error? Karena ketidaktahuan kita dengan deviation-nya itu, kekhususannya itu.